Lanjut. Nah, kemudian juga simpul-simpul industri olahraga itu pastilah tidak pernah akan lepas dari yang namanya pemerintah. Ya, dalam hal ini mungkin ada federasi di situ, ada media massa, kemudian juga dunia usaha, industri. Ya, oh ya lagi industri dalam hal ini induk organisasi adalah federasi. Dan yang terpenting dari semua itu adalah adanya supporter atau fans. Saya kira fans kita ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Ya, mohon maaf saya mungkin berangkat dari olahraganya sepak bola kebetulan. Jadi hampir semua, tidak semua, kurang lebih 75% tayangan Liga Inggris itu sebagian besarnya adalah penonton kita. Bayangkan kemudian bisnis ini diserap, makanya penonton kita itu dimanjakan sekali. Jujur aja mereka harus main tengah hari, siang hari kita di sini nonton enak-enakan jam 7, kan itu waktu ideal kita kan. Demi untuk memanjakan kita, karena mereka tahu supporter kita ini banyak, ya hampir 75% orang Indonesia itu suka bola, sehingga bisnis apapun urusannya itu harus mengalahkan aspek-aspek yang seperti itu demi sebuah penjualan. Lanjut. Nah, kita lihat lingkungan internal olahraga ya. Saya kira ini nanti kita bisa sambil diskusi, ada media, ada sponsor, fasilitas manajer dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya selalulah marketing. Sport marketing ini bagian, saya tidak katakan ilmu baru, tapi posisi dan kedudukannya itu di kita mungkin belum terlalu familiar, tapi sebenarnya sudah dijalankan sebetulnya. Nah, karena itulah pusat studi ini menegaskan profesi sport marketing ini, sehingga kemudian kami dibantu oleh Koni nanti ingin ada semacam profesi sport marketer yang khusus mengelola marketing di bidang olahraga ini, yang berlisensi seperti itu kira-kira, sehingga kemudian para marketer olahraga ini punya SOP yang sama, terus kemudian juga kualifikasi yang sama terhadap bagaimana kemudian menjual sebuah katakanlah event olahraga sehingga lebih menjual dan mungkin lebih punya bobot kira-kira gitu. Ya, lanjut. Ya, lingkungan olahraga ya ini kebetulan waktu saya tulis disertasi itu kan soal ekosistem industri olahraga. Kita bicara soal ekosistemnya dari sebuah industri olahraga itu seperti apa. Nah, ini kira-kira apa gambaran daripada ekosistem olahraga itu, yang mana pada intinya tetap mempertemukan aspek daripada para praktisi olahraga dan mempertemukannya dengan sebuah event yang menarik. Nah, nanti imbasnya selalu ujung-ujungnya ke arah ekonomi, ya. Karena sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kalau tidak diarahkan kepada ekonomi, nonsen, ya. Karena ujung-ujungnya sekali lagi adalah kesejahteraan tanpa ekonomi tidak mungkin. Atlet, saya punya anak, pasti kita akan berpikir ketika anak kita memilih jalur olahraga sebagai profesi, pasti berkecamuk di dalam diri kita, jujur saja, ya. Ketika jalur yang dia mau tempuh itu adalah atlet atau profesi atlet, pasti kita akan berkecamuk di dalam diri kita. Gimana anak nanti kamu kalau sudah tidak jadi atlet? Selalu pertanyaan itu muncul. Nah, kita berusaha menjembatani melalui industri ini, sehingga kita memuliakan profesi atlet itu dengan sebenar-benarnya. Seorang Cristiano Ronaldo, walaupun sekarang belum pensiun, tapi kira-kira ketika dia pensiun, dia mampu hidup nggak untuk sekian tahun ke depan? Kira-kira seperti itu saja. Artinya di sini kita melihat bahwa pengelolaan sport industri yang benar seperti itu. Bagaimana kemudian gabungan
dia kemudian bisa lebih progresif di dalam pemberitaan dan sebagainya, itu bagian-bagian dari sport marketing, sehingga dia kemudian menikmati hasilnya, ya. Dan apalagi yang lebih tujuan utamanya adalah memuliakan profesi atlet itu, lebih mulia, sehingga orang tua tidak lagi ragu kemudian menurunkan anaknya di jalur sebagai atlet prestasi khusus. Lanjut. Ya, prinsipnya kita dasari dari filosofi terlebih dahulu, di mana apapun namanya itu persoalan ekonomi dulu kita utamakan, dan prosesnya dan prinsip-prinsip daripada itu, kemudian baru mekanisme dan caranya. Lanjut. Ya, sebagaimana pasar olahraga itu selalu, sekali lagi saya bicara, selalu entitas ekonomi, orang yang akan diberdayakan dan tempatnya. Lanjut. Kemudian peta strategi pemasaran itu saya bisa sampaikan di sini ada beberapa hal terkait dengan pasar baru, produk lama, seperti misalnya pencaksilat. Pencaksilat itu produk lama, tapi bisa jadi menarik ketika kita jual di pasar yang baru, misalnya di sebuah tempat event pertandingan yang baru. Nah, sekarang yang lagi tren itu padel ya. Padel itu kan sebetulnya bagian daripada perubahan ya, dirubah cara main tenis, tapi lapangan bulu tangkis. Bagaimana ya inovasi dikembangkan kemudian bisa jadi sebuah permainan yang menarik saat ini. Ya, mudah-mudahan nasibnya tidak seperti futsal. Ya, futsal sudah makin menurun saya lihat ininya. Ya, usaha-usaha di lapangan futsal itu sudah semakin menurun. Mudah-mudahan padel ada lonjakan-lonjakan ke belakang, sehingga yang mau buka lapangan padel juga harus memperhitungkan ini. Situasi seperti ini itu harus kita kondisikan. Nah, inilah bagian juga yang menjadi penelitian kami. Jadi nggak salah nanti kalau misalnya mau buka usaha tertentu di bidang olahraga, diskusi dulu dengan harapannya begitu arahnya nanti ke depan. Jadi kami menjadi pusat konsultasi dari segala macam bisnis olahraga. Itu harapan kami ke depan. Lanjut. Ya. Daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu adalah sebuah event pada prinsipnya. Event-event itu ya bertingkat dari mulai lokal, kemudian regional, nasional, internasional, dan global. Lanjut, nanti di belakang kita jelaskan. Nah, mungkin ini mendasar banget, tapi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan kembali. Jadi kalau dikatakan definisi dari sport industry itu sebenarnya dua hal. Yang pertama itu sport industry yang memang berkait dengan bagaimana memproduksi alat-alat olahraga. Ya, jadi alat-alat olahraga diproduksi di situ, menjual raket, sepatu, jersey dan sebagainya. Kalau di alat-alat yang seperti itu ya. Tapi kalau di alat-alat otomotif ya mobilnya dan sebagainya. Nah, satu lagi, yang pertama tadi yang kita sebut related industry, sport related industry, artinya yang betul-betul memproduksi suatu barang. Nah, yang kedua inilah sebenarnya yang menjadi kajian kita yang utama, yaitu sport industry yang berkait dengan menjual sebuah event. Bagaimana sebuah event itu menarik, kemudian laku dijual, ya. Intinya sponsor mau masuk karena event yang kita buat. Nah, ini sebenarnya yang lebih banyak yang kita akan bahas, kita teliti terkait dengan hal tersebut di atas. Terkait dengan kontrak pemain, kemudian bagaimana kemudian ketertarikan sebuah klub atau sponsor untuk membiayai sebuah klub dan sebagainya. Hal-hal seperti inilah kira-kira yang menjadi kajian utama daripada penelitian daripada kami dari PSSI. Ya gitu, ini definisinya secara jelas. Jadi olahraga sebagai industri dalam konteks olahraga itu sendiri sebagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, atau kalau dalam konteks yang pertama produk yang
Ya, saya kira secara singkat saja, kita slideshow ya, pelan-pelan dulu ya, oke. Nah, yang penting adalah saat ini olahraga sebagai industri, sebagai lahan bisnis yang berkembang sangat besar. Berbagai event olahraga saat ini telah tumbuh lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh karenanya olahraga dikembangkan sebagai lahan bisnis. Dalam cabang olahraga baru, klub-klub tumbuh dan berkembang menjadi lahan bisnis atau perusahaan yang menguntungkan bagi pemilik. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran saja sebuah klub terkait dunia menurut Forbes tahun 2018 ya. Beberapa cabang olahraga ya, tidak hanya sepak bola, ada American football, baseball, basket. Ini adalah dasar basicnya adalah klub. Jadi menggambarkan klub itu harus sebagai perusahaan, sebagai company, sehingga nggak ada tuh cerita kayak di Indonesia dan masih terjadi beberapa klub tidak mampu bayar gaji pemain. Jadi klub itu bukan perbandingan rating pertandingan olahraga dengan acara atau program lain itu sangat tinggi. Jumlah penggemar sepak bola di Indonesia termasuk yang tinggi di dunia. Jumlah penonton sepak bola di Indonesia cukup tinggi. Dari sisi market value klub, Liga 1 Indonesia berada di posisi kedua dengan nilai pasar mencapai 41,33 juta euro atau sekitar 690 miliar. Dengan presentasi penggunaan jasa pemain asing sudah mencapai 13,4% sekarang. Pasar olahraga di Indonesia juga sudah mulai dilirik para sponsor, walaupun masih kalah dibandingkan sejumlah negara. Para sponsor pun tidak hanya menjadi sponsor dalam penyelenggaraan event seperti liga, tetapi juga menjadi sponsor klub. Di luar sponsor sepak bola tercatat BRI dan Pertamina yang menjadi sponsor klub basket Satria Muda. Klub-klub sepak bola, bola basket, dan bola voli di Indonesia sudah mulai berani membeli pemain asing. Tercatat sebanyak sekitar 70 pemain asing yang ikut berlaga di dalam Liga 1 tahun 2018, sebagian besar itu berasal dari Brasil. Lanjut. Nah, kalau kita analisa secara analisa SWOT, tentunya kita bisa melihat aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Bisa digambarkan secara singkat saja, misalnya apa kekuatan kita? Ya, kekuatan kita yang utama, populasi masyarakat kita yang cukup besar, dan hampir mayoritas masyarakat kita itu suka dengan media sosial, di mana sekarang beragam penyiaran media itu juga sedang marak. Nah, ini adalah aspek bisnis yang luar biasa yang bisa dikembangkan ke depan. Kita juga punya beberapa kelemahan, tapi sepanjang faktor kekuatannya ini sangat dominan, saya kira kita bisa atasi. Kemudian berapa peluang juga menjadi bagian daripada upaya-upaya kita ke depan. Maka kita bisa berpeluang menjadi pusat olahraga laut terbesar di dunia karena kawasan geografi kita yang menunjang. Nah, menyambut dengan hal tersebut, UI ingin sekali menjadi pusat daripada keunggulan olahraga Indonesia. Mudah-mudahan di UI inilah terbangun sebuah pusat kajian terkait dengan pengembangan olahraga di Indonesia. Meskipun kita tahu berbagai ancaman juga tidak akan kurang-kurang. Ya, karena beberapa negara juga tentunya akan menciptakan hal yang sama. Lanjut. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang kita bisa lakukan? Pertama, tentunya penanganan federasi olahraga di Indonesia. Kemudian membangun budaya prestasi dan mengelola fanatisme pendukung supaya tidak kebablasan seperti yang terjadi di beberapa kasus, seperti kasus Kanjuruhan, kasus GBLA dan sebagainya. Kemudian yang terpenting profesionalisme penyelenggaraan. Kami ingin pusat studi ini ke depan juga menjadi bagian yang bisa memberikan sebuah standarisasi daripada penyelenggaraan sebuah event olahraga. Karena bekerjasama dengan KONI tentunya kami
pembinaan industri olahraga yang pada saat ini belum fokus pada cabang yang memiliki peluang pasar yang besar. Masih soal sepak bola, dalam catatan sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling potensial di Indonesia. Tapi nyatanya kita masih belum ditakuti. Bahkan di Asia Tenggara saja kita belum bisa permanen juara. Ya, masih di bawah bayang-bayang Vietnam dan Thailand. Lanjut. Itu kira-kira gambaran daripada industri olahraga secara singkat, tapi nanti kesimpulan saya sampaikan di belakang terkait dengan diplomasi olahraga. Di sini kami sampaikan definisi daripada industri olahraga adalah bagaimana penggunaan olahraga sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional, mempromosikan perdamaian dan mencapai tujuan politik. Jadi kalau dari definisi ini luar biasa sekali sebetulnya diplomasi olahraga ini. Dan beberapa pejabat kita bahkan sudah mulai menggunakan diplomasi olahraga ini. Contohnya diplomasi yang sukses misalnya diplomasi pingpong tahun 71, di mana tim pingpong Amerika Serikat dan Cina melakukan pertandingan persahabatan yang membantu meningkatkan hubungan antara kedua negara. Maksudnya di dunia maksudnya. Kemudian nanti di Indonesia di belakang, Olimpiade musim dingin tahun 2018 di Korea Selatan digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Lanjut. Nah, ini salah satu yang pernah tadi saya sampaikan juga, contoh diplomasi olahraga yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu, di mana pada saat itu Indonesia ingin mengukuhkan posisinya di tengah-tengah negara-negara barat yang saat itu dominan, tapi Presiden Soekarno ingin menunjukkan saat itu sebuah posisi melalui olahraga, yaitu Games of the New Emerging Force. Ajang ini merupakan salah satu contoh diplomasi olahraga Soekarno yang sukses, di mana latar belakangnya adalah Ganepo diadakan sebagai alternatif dari Olimpiade yang pada saat itu didominasi oleh negara-negara barat. Soekarno ingin menciptakan ajang olahraga yang lebih inklusif dan mewakili negara-negara berkembang. Cukup sukses karena Ganepo diikuti lebih kurang 2.700 atlet dari 51 negara, termasuk Indonesia, Cina, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Ya memang kalau dari aspek peserta kita bisa lihat memang agak ke kiri-kirian sedikit. Tapi beliau orang fisik dari Pak. Mungkin di situ ada hal yang ingin beliau tunjukkan kepada bangsa lain, sehingga beliau sangat konsen untuk tetap mengadakan ini, walaupun memang berbagai kritik dari negara-negara khususnya sangat keras pada saat itu. Lanjut. Ya, lanjut saja. Ya, kembali ke strategi untuk sport industri. Strategi pengembangan industri olahraga di Indonesia itu kita upayakan menjadikan Indonesia sebagai global brand melalui event olahraga atau sport tourism. Kemudian membangun image positif Indonesia yang berkesinambungan dan menjadikan Indonesia one-stop destination sport, pariwisata, dan shopping. Kemudian melahirkan jutawan-jutawan baru dari industri olahraga nasional. Nah, ini hal yang berulang saya sampaikan, bagaimana kemudian atlet-atlet kita itu berkehidupan layak paling tidak ke depan itu, sehingga menjadi jutawan-jutawan baru, miliarder-miliarder baru dari upaya kita untuk menjadikan harkat olahraga itu naik melalui sport industry. Usaha jasa sport sudah harus dijalankan dengan bisnis manajemen modern, marketable dan profitable secara profesional. Kemudian mendorong sektor perbankan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan industri olahraga, karena hampir 60% pembiayaan permodalan untuk menjalankan roda usaha di Indonesia adalah dari bank. Saat ini bank belum akrab dengan bidang usaha jasa seperti sport. Salah satu kendala adalah kesulitan memenuhi syarat jaminan. Lanjut. Nah, ini sebagai kunci dari semua hal yang saya sampaikan.
yaitu olahraga harus dikembangkan dengan logika industri, logika bisnis. Ia harus dikembangkan menjadi produk berkualitas dan bernilai yang diinginkan oleh pasar. Nilai pasar olahraga merupakan cerminan dari kualitas dan prestasi atlet, klub, tim nasional, dan event olahraga. Lanjut. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ini mencerahkan ya diplomasi Indonesia dan diplomasi olahraga. Hanya catatan, ya kan, atlet, klub, event, sponsor, share TV, market value, pemerintah, infrastruktur, regulatif, pos transportasi, rating, perubahan olahraga, dan skor. Terus alat. Nah, diplomasi olahraga ini alat hubungan internasional, promosi kedamaian. Nah, ini tadi Bang Aden yang ngomong tentang promosi kedamaian. Kenapa olahraga itu harusnya damai, kok jadi rusuh gitu kan? Itu kan tidak pernah tuh Bang Aden ngomong kayak gitu. Terus tujuan politik, dan tujuan politik ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang juga agak sedikit mengganggu ya, gitu ya. Terus Ganevo ya, ini karena tujuan politik Ganevo karena akan berhasil ya. Dan Indonesia sebagai global brand menghasilkan jutaan baru, usaha jasa sport, bisnis manajemen harus profesional menjual ya. Nah, ini problem. Bank belum akrab dengan usaha sport karena jaminan. Nah, ini nanti session berikut ya akan membahas seperti itu. Tapi kita akan masuk ke pembicara kedua, Bang Ade Lukman, yang akan bicara dari sisi diplomasi dan industri olahraga dari pandangan KONI ini dan pengalaman-pengalamannya kan, karena Ade Lukman ini kan memang atlet taekwondo ya sampai puncak ya kan, terus juga sekolah memiliki gelar NEMOS gitu kan. Nanti jelaskan Mas, NEMOS saya cari-cari, saya takut salah menjelaskan gitu kan, ya kan, ya saya searching, saya googling, nggak ketemu, kayak gitu kan. Ini lebih baik dijelaskan karena NEMOS ini sebenarnya sesuatu yang